yang ini mungkin banyak banget nih orang tahu nih alasan itu. Kenapa sih sampai saat ini lu selalu menutupi identitas lu? Apa alasan lu? Dimana semua orang tuh pengen terkenal gitu kan. Nah lu tuh menutupi identitas lu, sosok misterius ya. Lu pikir gue malu? Enggak. Kenapa alasannya? Serius nih gue nanya. Serius sih. Kalau itu sih lebih ke apa ya? Gue lebih nyaman anonimus aja sih. Bukan berarti sekarang gue terkenal dan di pinggir jalan gue jalan atau siapa banyak yang tahu, enggak. Oh di baliho ya kan, coblos. Iya, itu nggak nyaman banget, dan terutama yang paling penting itu ketika lu punya utang sama orang, orang banyak yang tahu muka gue, itu nggak, itu amat sangat. Berarti utang lu banyak dong? Kagak, yang banyak mah ngutang sama dia kali. Nggak sih, tapi lebih nyaman mendingan lebih baik orang-orang nggak tahu gitu. Kalaupun ada kemarin mungkin tiba-tiba bocor mukanya ke TV swasta atau apa. Oh ya gue liat tuh, lu masuk yang mana tuh? Nggak, lu ngarang. Di mana? Trans 8 ya kan. Oh belum nyebut merek ya? Boleh sih. Oh boleh, di Trans 8 itu juga. Yang lu sulap itu? Yang gondrong. Terus sekarang udah botak sih. Oh iya. Itu kebenaran aja. Gue ngambilnya nekatnya karena ya scene lokal siapa sih yang lihat? Nah itu. Iya. Oh nanti abis ini scene lokal mereka bakal mencarinya tuh di total hits. Ini yang harus benar-benar kalian berdua take notes. Makanya gue mau masuk notes, tulis take notes. Makanya gue mau ikut apa ya, kayak misalnya kemarin acara di lokal atau di Trans 8 atau vlog yang sekarang ini, karena gue tahu ya vlog ini pun viewernya dikit kan. Sampah aja. Iya. Lu bantuin dong biar banyak yang like dan subscribe. Taruh di website dulu lah, apalah. Justru itu kalau misalnya gue simpan di website, ntar gue nggak bisa jualan ya. Oh iya, parah banget lu. Ngomong-ngomong soal website, gimana orang bisa ngebeli barang lu? www.5060.bikartel.com. Cuman lewat satu portal itu doang. Satu portal itu doang. Kalau buat pembeli dari lokal tetap via SMS. Semua produk lu masukin situ tuh ya? Semua di situ. Range harga lu itu terendah tuh dimulai dari berapa? Harga diri gua atau apa? Lu nanya yang jelas tuh gimana? Range harga produk lu? Ya gua tahu dari lu mah enggak ada kan. Range harga produk gua itu mungkin nggak bisa sebut nominal, cuman murah dan terjangkau sih. Makanya gue bisa jualan di Indonesia pun. Halo. Nggak, tapi iya masih murah dan terjangkau. Gue nggak beli. Semuanya bisa dicek di website di sini. Gue nggak bisa pakai barang murah. Gue nggak bisa pakai barang murah. Makanya gue nggak beli. Katanya support produk lokal gimana? Oh iya. Ini produk internasional ini. Iya kan parah. Lokal. Iya paling barang lokal, produk lu yang bisa dibeli di lokal cuma kaos ya kan? Mas stiker paling nunggu gratisan. Soalnya jaket gue juga murah kok. Oke. $75 lah. Tapi sesuai Pak, harga bawa rupa. Keren. Dia harga ini juga barangnya juga berkualitas sih. Yang gue tahu. Iya. Ini perbandingan karya sih. Kalau yang gue lihat dari awal pertama kali lu berkarya, itu karya lu tuh rumit banget ya kan? Terus kayak sekarang tuh cuman sekedar typography itu. Itu kenapa bisa sampai sebegitunya berubah drastis? Kalau itu sih proses doang sih. Dari awal nyari karakter, tanda kutip jati diri. Jadi awalnya tetap ilustrasi mecha, mungkin kalian pada tahunya itu gitu. Terus selama-kelamaan kayak gini, pokoknya basicnya masih 56 itu gue pengen bisa ngegambar ilustrasi, tapi pengen bisa tipografi keren juga. Jadinya ya, kayak sekarang kayak begini gitu. Cuman kalau makin kesini makin berkurang ilustrasinya karena lebih ke realisasi karya aja sih. Realisasi karya. Kalau dulu gue gambar ilustrasi biasanya, kalau nggak tahu sih beberapa orang notice, misalnya gue bikin karya poster, dia ilustrasinya tuh full satu karakter penuh sama senjata apa segala macam, kalau kurang lebih kayak gitu, sama robot segala macam. Sekarang justru yang gue bikin itu biasanya kan orangnya kan di ilustrasi itu ada logonya kan di sini, ada gambar dia di baju yang orang pakai itu di ilustrasi itu. Sekarang justru gue bikin baju yang dipakai di ilustrasi itu. Jadi lebih ke realisasi karya aja sih. Suka kangen gak sih lu kadang-kadang sama masa-masa berkarya yang brutal tuh tiba-tiba sekarang pun sekarang pun berkarya sih, cuman
beda style aja sih. Kalau kangen iya, kangen banget. Cuman aduh gue jadi baper gini. Kangen banget. Cuman bisa dibilang hampir waktunya nggak sebanyak dulu lah. Oke. Waktunya mungkin nggak sebanyak. Oh dulu. karena sekarang lebih fokus ke developing. Ya mesin 56 sekarang udah jadi brand fashion, bisa dibilang gitu nggak sih? Brand fashion. Sebuah brand clothing. Brand fashion, aduh belum bisa Belum jawab bisa sih ya? sekarang belum. Sekarang udah mulai sakit-sakitan kali kan. Iya. Tuh, Ya kurang lebih gitulah. Ke fashion juga itu bisa dibilang by accident sih, gara-gara gue keseringan mengeksekusi apa yang dipakai sama karakter yang gue bikin. Oh ya, si Bonehead itu sendiri ya? Ya, jadi gue bikin karakter apa, gue posting gambarnya, kemudian kenapa nggak sih dibikin bajunya? Oh jadi semua orang tuh bisa merasa jadi Bonehead ya? Iya, ya, mereka bisa kurang lebih kayak gitu, ya? gitu. Makanya gue nggak terlalu sering bikin gambar Bonehead di baju lagi sekarang gitu. Jadi mendingan orang yang ngerasain kurang lebih. The biggest achievement, wah anjir bahasa Inggris gini kan? Katanya tadi ngomong kayak ngerti aja lu. Gimana sih? Iya, elah. Bahasa Indonesia The biggest achievement lu baca di mana itu? penghargaan terbesar, pencapaian terbesar ya. Pencapaian terbesar selama lu berkarya. Sama hidup lah. Kalau sampai Mbak, sekarang karir, sih Mbak. tetap unforgettable itu. Bentar lu unforgettable lu ngerti kan artinya? Iya, elah. Ini googling. Iya, googling dia kok. Itu 2004 atau 2006, sorry gue lupa. Itu dulu gue pertama kali pameran. Oh kirain lu dapet cewek sih itu ya. Jadi terus? Dulu tuh pameran di Jalan Sumatera di Bandung, di toko, di clothing lah gitu. Mereka jualan tas, terus gue minta izin untuk pameran di situ. Itu 2004. Jadi itu dadakan banget sama teman-teman gue, Ranger Bastards namanya. Si Ranger Bastards itu ya? Nggak ada yang tahu lah itu zaman dulu. Terus udah gitu, jadi tadi gue udah pernah cerita, gue ngefans pertama itu influence sama One Two Three Clan. Dan gue email orangnya One Two Three Clan 2000, oh enggak sih, nggak datang, gue belum siap modalnya waktu itu. Terus gue ngajak kolaborasi. Terus zaman itu gue inget gue di warnet, gue buka emailnya terus. Masih zaman warnet. Jadi waktu itu samping warnet wartel. ini out of topic sih. Jadi dulu pameran itu dadakan. Kita cuma persiapannya cuma 1 minggu. Oh, jadi kita punya buku namanya Los Logos. Isinya tuh logo-logo yang tahun 2004 dicontek sama clothing Bandung Mora. Oke. Terus situ kan banyak ada One Two Three Clan, ada desainer idola gue lah. Listnya kan nama-namanya emailnya banyak kan di situ. Gue email idola gue di situ, termasuk salah satunya One Two Three Clan. Jadi inti pamerannya itu kita kolaborasi sama desainer luar lah. Dan dari sekitar mungkin ada 80 sampai 140 yang kita email, nyangkut 30 gitu sampai 40 orang kalau nggak salah gue lupa sekitar segitu. Itu kan makanya achievementnya oke lah gitu. Tapi ya tetap selera orang beda-beda, makanya kan kita kerja bahasa tuh berlima. Jadi yang anak A email siapa, anak B email siapa, gue email siapa aja tuh Ranger Bastards itu siapa aja? ada A, ada B, ada C, gue nggak bisa sebutin namanya. Oke. Terus udah gitu salah satunya gue email One Two Three Clan. Dibales cuy. Wah, anjir. Parah cuy. Rasanya gimana tuh? Wah parah lu men. Di warnet Ngecrot di tempat kan basah warnetnya gitu. ntar kalau lu sempet di daerah Bogor itu kalau nggak sempat ya di sana dekat SMA 8 di situ warnetnya sampai kita diusir. Nah gue mau bikin kita diusir. Jadi begitu buka email ada balasan dari saya nama Klor itu One Two Three Clan. Ya udah kita teriak-teriak. Anjing. Saya dibalas. Itu jam 2:30 pagi kalau nggak salah. Goblok. Nah beneran diusir terus. Ya udah terus keluar cuman. Ya gitu. Apa produk kolaborasinya Karena apa? bukan itu doang, karena gua sebagai manusia pertama Indonesia yang kolaborasi sama One Two Three Clan. Apa bentuk kolaborasinya? Ilustrasi poster. Ilustrasi poster. Yang ini nih gambarnya. Iya, yang itu. Anjing. Mantap ya. Kamu sudah dapat sih lah. Iya salah. Ini agak melenceng sedikit dari ini nih. Apa yang lu sesali dalam hidup lu? Hal apa yang lu sesali dalam sepanjang hidup lu ini? Yang paling gua seselin tuh waktu gua mutusin di Mutusin apa ya? Waktu gua putus sama dia paling gua seselin
Bunuh diri kan kira-kira orang itu. Paling gua seselin adalah ini pertanyaan baru soalnya gua belum pernah dapat pertanyaan macam ini. Karena total gitu. Biasanya kan orang betul. Top. Biasanya kan pertanyaan vlogger atau interviewer yang lain, inspirasi lu apa? Dari kapan, karir segala macam. Yang paling gue seselin itu nggak ngeberesin kuliah. Oh lu nyesel banget tuh. Gue bukan nyesel sih, tapi lebih Tapi kan sekarang lu sukses. Udah kan Amin. Cuman sebenarnya bukan nyesel sih, bukan nyesel sih, karena lebih ke penasaran. Kalau gue punya S1, gue mau ngapain, mau kemana gitu. Anjing, jualan gorengan mendoan depan lu paling. lu nggak lulus biasa aja. Hah? Lu nggak lulus biasa aja. Wes, biasa aja gue. Masa S1 jual mendoan gimana sih? Tapi banyak sih temen seni rupa gue yang S1 akhirnya malah bisnis kebab. Anjing. Atau buka toko di mana gitu yang ada hubungannya sama seni rupa ini sih itu ngeselin sih itu ngeselinnya parah karena ngambil jatah orang. Kasihan orang yang udah kuliah perkebapan kan. Iya. Bikin apa ya kan? Seberapa besar nama mesin lemanam di mata lu? Seberapa besar itu kurang warna naon? Aduh. Ya. Kan bisa ntar ya. Warna apa deh warna apa? Terus kayak kemana-mana ganggu pisan sih anjing. Bisa ntar ya anjing ya. Iya. Kan Nusantara ya kan. Udah Di mata lu seberapa besar nama mesin lemanam? Sefamous apa? Sebesar apa sih sampai sekarang bukannya apa-apa, cuman jujur nggak ngerasa segitunya sih. Kenapa lu nggak ngerasa? Amat sangat karena apa ya, kalau misalnya gue pikir sekarang gue ngerasa besar itu tolol sih. Jadinya nggak akan memotivasi diri juga sih. Tapi emang masih belum sama Raffi Ahmad juga terkenalan Raffi Ahmad kali Pak. ngerti kan maksud gue. Raffi Ahmad. Ada yang tahu Mesin Lemanam siapa lah, kurang kalau besar sih enggak lah, masih proses aja, mungkin di kalangan tertentu beberapa ada yang tahu, ada yang hafal, itu doang sih. Iya sih. Seberapa berhargakah mesin lemanam buat lu? Kalau buat gue sih pribadi berharga banget, karena dulu kan beres SMA nih, gue SMA lulus. Oh iya, sertifikatnya oke. Terus Apaan sih lu? Sertifikat sih kalau beres SMA tuh gue kan rapotnya tuh kurang lebih kayak desain gue sekarang kan. Rapot? Oh lu masih zaman masa rapot? Emang yang zaman sekarang apa? Zaman sekarang ini rapot. Baik. Zaman sekarang jadi nilainya kayak desain-desain gue yang sekarang merah semua kan gitu. Oh makanya lu terinspirasi warna merah tuh dari rapot kurang lebih. Goblok enggak. Bakaran. Cuman dari dulu tuh kalau misalnya gue nggak masuk seni rupa, gue nggak bisa ngegambar, mungkin gue bakalan bisnis tahu gitu, tempe. Tahu Pak? Gue tahu bunder men? Nggak sih, nggak bisa di situ. Makanya satu-satunya jalan gue buat terjun nekat cuman di karya doang sih. Dulu sempat gue mimpi mau jadi DJ, cuman nggak deh. Kalau lu bisa ngerubah scene dalam hidup lu, scene apa yang bakal lu rubah? Entah itu lu perbaikin atau lu rubah jadi keren. Ini ada nanya sih. Scene yang kurang menarik. Yang pengen gue rubah lah, bukan nggak menarik ya. Gue pengen ya wawancara cepet beres tuh. Sepakat sih. Sepakat. Gue juga udah bingung nih mau nanya apa lagi. Sibuk apa? Nggak sih, cuman hampir bisa dibilang hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada sih. Mungkin terdengar wise as motherfucker, cuman kayak apa yang udah gue lewatin, setai-tainya, sehancur-hancurnya, sebusuk-busuknya itu ya yang membentuk gue sekarang ya itu. Dewasa banget ya. Mantap ya. Jadi kalau dirubah sih mendingan gak usah. Udah 45 tahun Mas. Anjing, Kan belum gitu juga. Salah lu, tahun ini gue 48. Oh iya. Terus ini mungkin bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari sebelumnya ya kan. Dulu gue pernah nanya ini ke Derry ya kan. Dari yang mana? Dari Abraham. Dari ini. Dari 637891011. Oh iya. Gue pernah nanya keterlibatan lu dalam anak mesin ITB bukan sih dia? Hah? Anak ITB bukan? Bukan. Indocom. Lalu kalau ngomong lawak ya, yang agak agak cerdas, saya kan ngarang banget tuh nggak lucu jadinya. Nggak cerdas. Indocom, nah.
Ya deh. Gue pernah nanya ke Dery, keterlibatan lu dalam sama mesin 56 itu apa? Soalnya kan gue pernah ngeliat di depan itu kan ada logonya. Ada 2 logo. Ada 2 logo, 637. Sama D berapa itu? Kalau D25. D25. Kalau Jauh apa sih jadi keterlibatannya dari studio lu? kalau itu sih lebih ke dari kalau ini kan studio di rumah kan ya. Mesin 56 itu tiap kolaborasi atau salah satu produknya terutama di fashion atau apa gitu, misalnya ini di fashion nggak mungkin sendiri dia, nggak mungkin. Pasti melibatkan pihak-pihak lain gitu. Pasti ngelibatin pihak-pihak lain. Jadi kayak kemarin gua rilis jaket apa atau gimana gitu, nggak mungkin yang mesin 56 nih kok desain jaketnya begini, ya emang bukan gue yang bikin. Kalau desain memang dari lu. Kalau desain secara logo type, tipografi dan keseluruhan mungkin iya gitu. Cuman bentuk jaket seperti apa, pola seperti apa gitu, itu nggak mungkin gue yang ngerjain gitu. Pasti ada orang lain. Begitu pula sama studio ini. Kalau studio ini, karena ini kan studionya bukan studio agensi desain, lebih ke produknya gitu. Produk pun tapi bukan aparelnya, bukan clothing, toys, helm, craftingnya gitu. Itu nggak mungkin gue sendiri. Makanya benar-benar gue ngelibatin orang lah di situ ya. Salah satunya butuh orang lain ya ada dari Abraham sama Dira Suherman D25, dari Abraham 637. Berarti kalau si D25 itu, si Dira itu dia Dua-duanya sculptor. Dua-duanya sculptor. Jadi kayak kurang lebih mereka yang nanti biasanya tuh kayak merealisasikan apa yang gue imajinasikan sih. Jadi misal gue kayak punya sketsa, punya konsep apa gitu. Curhatnya ke mereka, nanti mereka realisasiin gitu. Sepenting apa sih konsep publishing produk-produk lu buat lu? Soalnya kan gue pernah ngeliat tuh setiap publishing produk-produk lu tuh kayaknya itu konsep banget ya kan, sampai keren kayak gitu, dari mulai Keren banget ya? Keren banget ya? Keren buat gue. Biasanya terus. Keren banget dari ya? mulai banner sampai video-video gitu kan, itu lu terkonsep banget gitu. Seberapa penting sih buat lu? Kalau konsep publishing itu penting banget sih, penting banget karena pertama produk yang gue jual itu kan target marketnya di luar negeri kan, terutama US. Mereka nggak bisa datang ke tokonya meskipun tokonya nggak ada gitu. Mereka online ya? Iya, mereka nggak punya eksklusivitas di mana mereka bisa datang dan nyobain jaketnya sendiri, bahannya apa gitu. Itu fitur-fitur VIP itu sebenarnya nggak ada gitu buat mereka. Jadi presentasinya sepenting, sebagus apa, serapih apa, itu amat sangat penting. Karena kan jualan di dunia maya kan, di mana orang benar-benar nggak bisa nih nyobain bajunya ukurannya atau apa. Ukuran ada yang salah ya lu kirim balik, kita resiko gitu. Jadi bener-bener utama banget lah itu fitur itu tuh, penting banget. Terus cuy, ada yang mau tanya nggak? Ada sih, gue mau nanya nih, karya lu itu udah gede lah ya, udah di dunia maya khususnya di luar negeri sana tuh udah famous banget dan pasti banyak yang niru kan. Nah gue pengen tahu dari banyak yang niru itu, pendapat lo gimana sih tentang banyak yang niru gaya karya lo, atau bahkan ada yang mentah-mentah gitu mirip desain-desainnya? Respon lo terhadap orang-orang yang suka meniru-niru karya lo, terus juga udah sejauh mana lo menindaki hal kayak gitu? Untuk niru ya? Iya, niru. Dulu tahun 2005-an sampai 2009 masih amat sangat baper banget sih. Jadi tiap kali ada yang niru, gue email orangnya, ditanya atau gimana lah gitu. Karena nirunya pun lebih bener-bener amat sangat. Misal nih, gue bikin ilustrasi tengkorak gitu ya, kepalanya, nirunya bener-bener cuman dijiplak, detailnya dirubah segala macem, bahkan logo gue dihilangin gitu. Kalau dia redesign dari nol gitu, itu mungkin nggak akan. Kalau terinspirasi mah beda ya. Terinspirasi itu lain cerita, itu amat sangat lumrah dan wajar. Ditiru gitu. Ditiru itu ada banyak banget. Itu maksud gambar lu diedit. Iya, gambar gue diedit. Atau ada yang memang dia memang gambar ulang dari nol, tapi nge-trace gambar gue. Detailnya dirubah gitu ya. Yang begituan, terutama biasanya sih yang gue tegur zaman dulu tuh yang udah jadi produk di t-shirt lah, di poster. Soalnya menguntungkan dia. Iya gitu. Cuman kalau sekarang udah nggak gue gubris lagi karena gue udah nggak perlu khawatir lagi sih soal kayak begituan, karena apa ya,
orang ada yang niru, orang ada yang ngejiplak, orang ada yang ngikutin apa yang lu bikin, berarti karya lu bisa diterima sama masyarakat minimal. Berarti mereka suka dengan karya lu. Berarti mereka suka gitu. Justru kita harus jauh lebih khawatir ketika nggak ada orang yang ngikutin. Untuk perihal karya ya. Tapi sebenarnya itu apply buat profesi apapun, desainer, fashion designer, fotografer gitu, semua sama. Jadi justru kata gue lebih khawatir ketika karya lu punya produk jualan tapi nggak dijiplak sama orang, itu nggak laku berarti. Lu patenkan nggak sih? Lu patenkan nggak sih setiap karya lu itu? Oh nggak, kalau nggak. Secara hukum nggak ya? Secara hukum nggak, cuman dari logo, simbol, gue daftar haki. Oh udah bang. Udah, gue daftarin haki. Selain itu nggak perlu khawatir juga karena rezeki nggak akan kemana sih men. Oh iya benar sih. Rezeki nggak akan kemana sih men. Jadi ya terserah sih, kalau misalnya ada yang bilang Einstein juga dulu ngambil konsep siapa, nyuri konsep siapa atau gimana, ya jalannya harus begitu mungkin. Ya, minimal orang tahu urusnya dari mana, udah lo nggak perlu khawatir. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Wah, akhir. Alhamdulillah. Terakhir kan. Pesan-pesan dong buat mungkin fans lo atau mungkin teman-teman yang terinspirasi sama lo dan pengen mengikuti jejak lo gitu. Mengikuti jejak Ya. Sampai sekarang pun gue masih ngikutin jejak orang. Ya mungkin adalah di luar sana yang terinspirasi sama lo sampai dia pengen, anjing gue pengen banget nih kayak dia gitu. Tanpa harus meniru ya, dari segi karir ataupun apapun itu lah. Itu yang salah men. Lo punya pesan-pesan? Kalau untuk pesan sih yang singkatnya ya, jangan takut untuk niru. Jangan takut untuk niru. Ketika lu mulai berproses maksudnya. Oke. Jangan ketika misalnya gue nggak bilang gue udah well established, enggak. Cuman ketika minimal gue udah ada lebih dari 100 orang yang nyorot dan gue niru, itu ngerusak image. Oh iya benar. Minimal ini kan untuk kalau orang-orang dalam baru kan biasanya. berproses awal gitu. Lu jangan takut niru lah, itu nggak masalah karena niru tuh emang proses berkarya. Sekarang yang disebut original tuh hampir bisa bilang nggak ada sih, semuanya inspired by sampai jutaan kali ke depan. Kayak pengembangan Iya, karya aja. jadi jangan takut niru lah gitu, ujung-ujungnya pun jati diri atau style yang lu cari bakalan nemu sendiri juga sih. Itu kurang lebih kayak lu selalu nyari apa yang lu pengen, gayanya seperti apa gitu, lu tiru siapa idola lu gitu bertahun-tahun, lama-kelamaan bosen. Nah di titik bosen ini tuh bukan berarti lu ngelupain apa yang udah pernah kemarin lu tiru, tapi kurang lebih 60% atau mungkin 40% itu keinstall di otak lo gitu. Pasti ke apply ketika udah akhirnya nemu saat sendiri. Jadi jangan takut niru. Silakan contek. Silakan cokel. ATM ya kan, amati, tiru, modifikasi. Langsung gak dijual ya kan. Cuma buat proses berkarya aja. Oke, jadi segitu aja kita wawancaranya sama mesin mana. Ingat kata dia, kalau misalnya dia punya rumah ya. Bebas lah. Iya. Ingat kata dia, kalau misalnya lo baru mau awal-awal nggak apa-apa niru. Nggak apa-apa niru. Gak apa-apa niru, asal jangan norak. Iya, anjing. Nggak apa-apa kalau buat jadi proses dalam berkarya lo nggak apa-apa sih. Sampai lo nanti nemu jati diri, bukan jati diri. Yang tadi dikatain mesin mana mah ya? Balik lagi aja. Sampai nemu style sendiri. Kayak gitulah, ya kan. Jangan lupa stay tune, subscribe, dan like, dan share kemana-mana pun kalau emang lo ngerasa informasi ini berharga atau penting buat lo semua ya kan. Oke. Kita dapetin kata ya. Dapat nih kita nih gue pulang nih kan. Baik banget orangnya. Terbaik banget ya, ngewawancarin Senimanan dapat helm ya kan. Nggak perlu gue ikut kontes. Halo? Iya? Hah? Ada kejahatan? Yaudah bentar, saya berubah dulu. Mana sih udah ya. Ya lo bang, ada kejahatan bang. Enggak ada. Ada kejahatan. Obatnya udah minum belum obatnya? Ayo, suara ini pelan-pelan. Ada kejahatan. Udah, aduh, Ya kamu Allah. tuh kamu